Jadi akan apa istilahnya ya terlalu berlebihan sinar matahari, dan ini tidak baik. Makanya di sini butuh naungan. Makanya kalau secara konvensional ini menggunakan naungan daun-daunan, kalau secara intensif itu menggunakan paranet. Jadi harus dikurangi intensitas cahaya matahari di angka 60%. Nah ini yang mungkin sistematis secara pola tanam intensif gitu, biasanya dengan menggunakan tegakan beton. Dan ini populasinya dalam satu pohon itu di 3 tahun pertama itu bisa menghasilkan antara setengah sampai 1 kilo per pohon. Dan dari itu untuk panen perdana, mungkin tahun berikutnya atau panen berikutnya itu bisa meningkat produksinya karena memang batang mulai dewasa dan mulai banyak. Jadi bukan lagi hitungan pohon vanili tanam tadinya, jadi hitungannya nanti udah rumpun. Ketika rumpunnya sudah bagus dan itu layak untuk dijadikan buah, itu mulai produksi dan setiap tahun itu akan meningkat. Nah, kalau perawatannya itu secara betul-betul sesuai dengan SOP. Untuk market, untuk bagaimana vanili bisa mengakses pasar, ya selain di media sosial mungkin di sekarang ini karena memang sudah menjadi new normal, itu mungkin ada alternatif lain yang memang masih boleh digunakan untuk akses pasar petani. Satu, yang kedua, yang saya rekomendasikan untuk khusus Kecamatan Kalapanunggal ini, jadi dari setiap masyarakat yang bertanam vanili atau yang berbudidaya vanili itu ada sentralisasi. Ada sentralisasi, tapi bukan berarti di sini monopoli. Ada sentralisasi untuk range pengolahan pasca panen. Jadi pasca panen ini karena memang tidak langsung dijual dalam bentuk istilahnya siap saji. Jadi pasca panen atau petani itu hanya sampai mereka itu yang tanam vanili itu hanya sampai di kelayakan panen. Jadi kelayakan panen itu nanti panennya akan bagusnya sih memang saya targetkan itu jadi satu komando panen. Ya. Jadi ketika saya nanti mengatakan bahwa ini harus layak panen, ya baru dipanen. Kalau misalkan harus ditahan, artinya di situ harus sedikit bersabar pada masyarakat juga yang sudah memiliki tanaman pohon vanili yang sudah berbuah, itu untuk bisa ditahan untuk menghasilkan kadar vanilin yang bagus. Dan di sini range kualitas, dan di sini juga saya menyediakan kontrol kualitas vanili. Dan kita bagaimana bisa mengakses ke laboratorium untuk mendapatkan hasil analisis kadar vanilin yang baik. Dan di sini sentralisasi ini saya tidak mengetengahkan bahwa kita vanili itu benar-benar asal gitu. Jadi saya targetkan di sini bagaimana panen dari petani itu mempunyai kualitas dan kontrol kualitas yang bagus. Jadi seragam lah itu kualitasnya gitu. Jangan sampai kalau kita misalkan pengolahan pengeringan vanili itu di masing-masing ini hasilnya sangat berisiko nanti. Mungkin kualitasnya tidak akan sama. Kalau ini sih jenisnya memang untuk vanili karena memang yang diluncurkan oleh Balitro, saya sebut vanili ini mungkin termasuk Vania 2. Atau yang diluncurkan Balitro kan ada vanili itu ada 3 jenis. Jadi Vania 1, Vania 2 dan Vania 3 atau disebut Alor. Dan ini untuk orang awam memang sangat sulit untuk membedakan. Ya. Jadi yang saya ini kan karena memang ini endemiknya di sini masih di daerah Gunung Lut atau sekitar Kecamatan Kalapanunggal. Jadi saya bilang dari satu hamparan kebun itu ketika bibit vanili itu tidak dari satu sumber, pasti 3 jenis itu ada. Hanya untuk orang awam pasti sulit untuk membedakan Pak ya. Oke. Itu udah penyerbukan Pak terakhir Pak. Penyerbukan gimana ya? Dalam proses penyerbukan gitu kan. Ini yang sebetulnya digadang-gadang mungkin bagi penanam vanili yang awam itu sulit untuk mengawinkan, harus penyerbukan dengan bantuan tangan mungkin. Tapi disinilah sebetulnya ketika melihat sudah seperti ini,
kadang-kadang orang si penanam itu sendiri punya rasa semangat yang tinggi ketika vanilinya sudah berbuah atau kalau mengeluarkan sudah bunga. Dan di situ hal yang sangat menarik sebetulnya kesan penyerbukan vanili itu, karena memang ini menentukan produksi. Jadi setiap bunga itu akan jadi buah. Jadi setiap satu bunga vanili itu akan jadi satu polong atau satu batang vanili. Dan disinilah kadang mungkin orang ini yang dikatakan sulit, sebetulnya tidak sulit. Ini hal yang gampang. Bagaimana kalau bunganya banyak? Nah ini kan banyak. Makanya di situ saya tadi menentukan pola tanam itu ada skala rumah tangga, ada skala perorangan. Kalau memang banyak, ya kita pakai skala rumah tangga. Berarti yang kerja di situ ada 3 orang, ada mungkin secara kelompok. Bahkan rencananya untuk di Kalapanunggal ini saya targetkan, jadi setiap penanam vanili itu saya akan membuat tim khusus gitu untuk penyerbukan vanili, gitu Pak. Jadi paling tidak kalau memang mereka yang punya tanaman vanili yang sudah berbunga terus tidak sempat untuk dikawinkan, kita siap terjun ke lapangan gitu Pak. Mungkin itu hanya trik dan siasat saja untuk mensiasati bagaimana vanili itu bisa berbuah dengan sempurna. Sangat mudah Pak sebetulnya. Jadi ketika bunga itu banyak, katanya sulit untuk dikawinkan, bukan sulit sebetulnya. Jadi pekerjaan yang memang telaten tapi nggak menguras tenaga sebetulnya. Cuma jalan-jalan ke kebun, terus lihat bunga yang mekar, kita kawinkan, selesai. Itu jadi buah, dan itu selama kurang lebih hampir di angka 3 bulan. 3 bulan. Ini harus rutin ke kebun. Mungkin ya paling telat selang sehari lah gitu dalam satu tandan seperti ini. Ini enggak dalam satu hari ini mekar semua. Iya. Jadi ada estafet gitu bunga. Estafet. Oh. Sifatnya kan estafet. Terus mengeluarkan sulur. Jadi baru lagi. Oh, jadi sabut kelapa. Tinggal bibitan. Sampai balitro. Jadi kewalahan. Ini untuk satu bibit Pak, per pohon berapa Pak? Ya kalau ideal sih saya di sini menentukan tergantung ke kualitas bibit itu sendiri. Jadi saya tidak bisa membuka harga bibit sebetulnya. Karena menurut di masyarakat juga bisa seperti itu. Karena memang standar pelayanan bibit itu berdasarkan bagaimana bibit tersebut benar-benar kualitas. Jadi orang bisa mengatakan bibit itu mahal karena memang kualitasnya bagus. Tapi kadang-kadang bibit yang kualitasnya salah-salah ingin ikut mahal. Ini yang jadi masalah gitu Pak. Jadi ya kalau saya sih begitu sih, ada standar harga yang menggunakan gitu. Jadi ketika ada yang minat untuk datang di sini dan membeli, masalah harganya itu diobrolkan di sini aja. Ya, begitu aja lah. Jadi yang penting di sini karena memang saya tidak sembarangan untuk memberikan bibit entah itu dijual secara sembarangan. Tapi paling tidak mereka sudah siapkah dengan media tanamnya? Karena vanili itu berbeda dengan tanaman lain. Jadi ketika vanili itu kita bermaksud untuk bertanam vanili, jangan memikirkan dulu bibit. Kalau bisa persiapan dulu media Tanam. ya, sampai media tanam tersebut layak untuk ditanami vanili. Jadi harus buat dulu habitat aslinya. Nah, baru di situ berpikir bibit gitu. Sebelum itu saya nggak bisa sembarangan ngasih bibit gitu. Jadi setiap orang datang ke sini terus pengen nanam vanili, paling tidak jangan memikirkan bibit dulu. Yang penting siap Dengan media tanam. media tanam, gitu kan? Baru nanti kita support dan harga disesuaikan dengan kesepakatan. Itu aja sih. Umum. Jadi vanili itu memang karakter anggrek. Jadi tanam vanili itu ya ada sedikit sisi kelemahan dan kekurangan tadi. Jadi ketika yang ideal itu adalah bibit stek panjang. Tapi di situ kekurangannya adalah ya mungkin
menghamburkan bibit atau sayang bibit gitu ya. Untuk dikirim ke mana Pak? Daerah Bogor. Bogor. Masih banyak sih. Dari Termasuk Sukabumi, Purwokerto, Patroli Alfian Berita 5 mengabarkan. setengah dalam bentuk